Alhamdulillahirabbil alamin. Matur suwun sangat rawuh panjenengan, waosan sholawat panjenengan semoga mendapatkan perhatian khusus dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua diselamatkan zahiran wa batinan. Cinta kita ditambah kepada Allah, cinta kita kepada baginda Rasulullah ditambah, dan semakin cinta kepada apapun dan siapapun yang dicintai oleh Allah dan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, dengan penuh permohonan maaf, 30 menit yang lalu kami mendapatkan info, kabar dari manajemen Ning Umi Laila bahwasanya beliau saat ini yang semula sudah berkeinginan hadir di tengah-tengah kita, beliau saat ini tidak bisa memaksakan diri karena sakit, tapi beliau telah menyampaikan dan memohon kepada senior beliau yang dulu sempat viral, yakni dan saat ini pun masih viral, beliau Bunyai Tan Mewah telah hadir di tengah-tengah kita untuk menggantikan atau badali beliau Ning Umi Laila. Mohon ikhlasnya, mohon maaf dan mohon barokah bacaan suratul Fatihah kita khususkan kepada Ning Umi Laila yang saat ini tengah terbaring sakit. Semoga oleh Allah diberikan kesabaran, diangkat penyakitnya, dan semoga terus bisa membersamai umat untuk kian mendekatkan diri kepada Allah dan semakin cinta kepada baginda Rasulullah. Bihaqqi wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara bi barakatil Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau panjenengan kecewa, kami selaku penyelenggara Yatinda Jamaah Majelis Pesona Sidoarjo jauh lebih kecewa Bapak Ibu. Tapi kula yakin dan kami yakin hadir panjenengan di tempat ini bukan karena Ning Umi Laila belaka, tapi cinta panjenengan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa dibayar. Beliau Ning Umi Laila hanyalah jembatan kita untuk cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga hadir panjenengan di tempat ini kelak akan dirangkul semuanya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pulang dari tempat ini kecuali Allah ampuni dosa-dosanya, kecuali Allah selesaikan permasalahan hidupnya, Allah tata keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, wabarakah. Apapun yang jenengan keluarkan untuk acara malam hari ini, baik tenaga, pikiran, waktu dan seterusnya, semua diganti oleh Allah yang lebih baik, lebih barokah. Amin ya rabbal alamin. Kula piyambak sampai dengan berdiri di tempat ini, sampai saya berdiri di tempat ini, saya tidak tahu bahwasanya Ning Umi Laila tidak bisa hadir di tempat ini. Sekali lagi, sampai saya berdiri di tempat ini, saya belum tahu. Begitu beliau barusan menyampaikan, ngoten nggih, cuman kula sampaikan Ning Umi Laila iku mung menungso, sing kita ingin cintai adalah Rasul. Kok ketok aneh? Yang kita cintai Rasul. Boleh dong ngefans sama Ning Umi Laila, boleh kita cinta sama Ning Umi Laila, ning ojo ngalah no cinta kita kepada baginda Rasulullah. Ketika yang hadir di malam ini, yakinlah Rasulullah ada yang bisa membayar
dengan Ning Umi Laila tidak hadir, kemudian hadirlah Rasulullah di tengah-tengah kita. Kita tidak akan kecewa di dunia, apalagi kelak di akhirat. Semua akan dilayani oleh Rasulullah satu persatu. Amin ya rabbal alamin. Sepindah malih nyuwun agung samudra ing pengaksami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ingin hati memeluk gunung, tapi apalah daya tangan tak sampai. Ingin hati rasanya Ning Umi Laila dihadirkan di tempat ini, tapi Allah menghendaki beliau sakit. Yang terjadi inilah adalah kehendak terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal afu minkum. Saking kula mangke dilanjut kalih rencang-rencang untuk diajak sholawatan julus mantuniku beliau Bunyai Tanmiwa akan bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin, habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadratul mutaramin, para alim ulama yang sangat saya taati dan kaula hormati, dumateng para sesepuh, pini sepuh, tokoh agama, para yai, para bunyai, para ustadz ustadzah, dan kepada tokoh masyarakat di Wonocolo nggih Pak, Surabaya yang saya hormati, dan kepada segenap panitia dalam rangka acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan selamat Hari Santri, saudaraku tercinta, hidup santri, insyaallah ya. Dan kepada seluruhnya saja, saudaraku semuanya, rahimakumullah yang sangat-sangat saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala atas rahmat ridho kasih sayangnya dumateng kula panjenengan. Pada malam hari ini kita secara bukan kebetulan, saya yakin ya, ini pasti ada kehendak Allah memang untuk ketemu. Karena tadi malam pun saya masih berada di luar kota ketika dikontak, dan alhamdulillah hari ini saya bisa hadir. Kalau nggak ada yang hadir malah bingung panitia. Masya Allah, semoga aja ini pertemuan kita ini menjadi berkah dunia akhirat ya. Amin Allahumma. Semuanya diniatkan tolabul ilmi, karena kita datang ini bukan untuk ketemu seseorang. Kula panjenengan rawuh ini untuk nyari ilmu. Kita datang ini untuk mencari ilmu sareng-sareng. Bahkan saking pentingnya ilmu dikatakan apa? Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walau jauh sampai ke negeri. Tak usah jauh-jauh ke Cina. Cinanya didatangkan oleh Allah ke tempat ini ya. Ini suatu kehendak Allah. Sejarah membuktikan kenapa kalimat tadi muncul Pak Bu. Karena Islam sendiri itu banyak dibawa ke Indonesia oleh berbagai ulama. Ada ulama saking Arab, ada ulama dari Persia, ada ulama dari Gujarat, dan ada juga ulama dari Cina. Khusus ulama Cina yang mensiarkan Islam di Indonesia. Banyak Bu, tidak sedikit ternyata. Dari ujung Sumatera ada seorang syekh besar bernama Pai Lin Bang. Siapa Bu?
Paih Linbang agak susah nggih. Maka ketika beliau wafat, ulama Paih Linbang ini namanya diabadikan menjadi sebuah kota. Paih Linbang susah lidahnya orang Indonesia matur Paih Linbang, jadinya menjadi Palembang. Dan kemudian di Jawa ada nama besar Mat Chenghi, orang Indonesia sebut dengan Muhammad Chengho. Chengho ditarik balik ke Tiongkok, timbul generasi berikutnya beliau bernama Bun Sueho. Sinten Bu? Enggak, maksud kula Bun Sueho niku sinten ya. Beliau adalah nama aslinya terlahir dengan nama Bun Sueho. Beliau diminta oleh Prabu Brawijaya Mojopahit untuk menyelesaikan masalah di bumi Mojopahit dan kemudian berhasil besar. Dianggap kehadirannya sebagai rahmat dari Allah, maka beliau bergelar menjadi Raden Rahmat, dikasih hadiah oleh Prabu Brawijaya, kemudian dikasih sebuah tanah yang namanya Ampel Denta, kemudian Raden Rahmat bergelar menjadi Sunan Ampel. Oh, Sunan Ampel diteruskan perjuangannya putranya dua. Salah satu namanya adalah, kalau papanya bernama Bun Sueho, salah satu anaknya itu bernama Bun Ang. Ilate wong Jawa angel ngomong Bun Ang jadi Bonang. Oh lagi Sunan Bonang ya. Terus di Mojokerto, jauh dari sini deket ya Mojokerto ya. Di Troloyo Mojopahit itu ada seorang syekh besar dari bumi China yang mensiarkan Islam teng tanah Jawi, khususnya Jawa Timur, khususnya lagi Mojokerto Mojopahit. Beliau bernama Tan Kim Han. Siapa Bu? Tan Kim Han adiknya meneruskan di bumi kerajaan Demak Bintoro. Sebelumnya belum pernah ada kerajaan Islam di Indonesia ini, maka ada didahului dengan berdirinya kerajaan Islam pertama kali di Jawa, yaitu Kasultanan Demak Bintoro yang diprakarsai salah satunya oleh seorang tokoh besar bernama Raden Patah. Tapi beliau itu aslinya namanya adalah adik dari Tan Kim Han. Beliau bernama asli Tan Eng Huat. Hanya Cina semua ya. Ternyata separuh dari Wali Songo itu berasal dari bumi Cina. Kalau di Mojopahit ada Tan Kim Han, di Palembang ada Paih Linbang, di Jawa Tengah ada Mat Chenghi atau Muhammad Chengho, kemudian di Mojopahit ada Tan Kim Han, di Demak Bintoro ada Tan Eng Huat, malam hari ini di Wonocolo ada Tan Mei Hua. Nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi kajian ing dalu menika dibarengi kali barokahipun Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Nah, sekarang sudah kenalan, sudah tahu. Kita kalau selama ini ketemunya cuma di televisi, di YouTube, terus kemudian di Instagram. Hari ini alhamdulillah Allah menemukan saya di sini. Semoga ini menjadi berkah buat semuanya. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah Pak Bu. Setiap tahun diperingati oleh umat. Karena apa? Saking cintanya umat dumateng Kanjeng Nabi. Panjenengan nggih ngoten? Cinta kalian Kanjeng Nabi wajar dan seharusnya, karena napa? Kanjeng Nabi sangat cinta kepada umatnya. Wujudipun apa Bu Pak? Masya Allah. Ketika beliau berjuang, soro suka duka Kanjeng Nabi berjuang dalam menegakkan kalimatullah, menegakkan Islam, maka Kanjeng Nabi mengalami yaitu apa? Ujian yang sangat berat. Tapi ketika ditawari kali Gusti Allah ngeten Pak Bu, lewat malaikat Jibril, ya Muhammad, kalau dalam perjuanganmu itu engkau susah, mengalami kesulitan, suka duka, kalau engkau menginginkan harta benda ya Muhammad, akan saya jadikan gunung Uhud itu menjadi emas permata.
Kalau engkau menginginkan kedudukan tahta kerajaan, akan aku jadikan engkau, aku beri tahta, kata Allah kepada Kanjeng Nabi. Dan dengar baik-baik nih Pak, kalau engkau menginginkan wanita dimanapun yang engkau sukai, silahkan wahai Muhammad, engkau tinggal bilang, dah neo Pak Mas niki lek ditawaraken dumateng panjenengan semuanya, dikei harta tahta wanita, kira-kira lek bapak nyaurine pripun Bu? Iya ya ya, kasih wanita yang mana engkau sukai, siapa yang nggak suka. Tapi nopo Pak Bu, jawabanipun Kanjeng Nabi, wahai Allah, bagaimana mungkin saya bisa menerima semuanya itu kalau sementara ya Allah saya masih harus melihat umatku masih ada yang masuk neraka. Sinten sing dipikiraken? Umat. Pada saat beliau menjelang ajal Pak Bu, ketika itu malaikat Jibril sudah rawuh, malaikat Israel sudah rawuh. Maka Nabi Muhammad matur kali kali malaikat Jibril, ya Jibril, saya sudah siap untuk diambil nyawanya oleh malaikat Israel. Lalu apa Jibril? Yang ada keistimewaan apa yang diberikan Allah untuk umatku? Apa Bu? Jawabannya ngeten. Muhammad tenang, seluruh penduduk langit sudah siap untuk menyambut roh sucimu. Bukan itu Jibril, tapi keistimewaan apa yang diberikan Allah untuk umatku? Ada yang tahu? Ada yang tahu keistimewaan Allah untuk umatnya Nabi Muhammad? Kalau tahu nanti diberi hadiah sama punyaitan mewah. Ada yang tahu Bu? Ye, nanti ada yang tahu, kalau ada yang tahu saya kasih voucher umroh ya. Apa Bu keistimewaan yang Allah berikan dumateng umatnya Rasul? Walaupun umatnya itu datang belakangan, nanti kula panjenengan itu akan dihisab di yaumil hisab itu paling duluan, paling lebih awal. Walaupun umat-umat nabi-nabi sebelumnya itu dihisab, tapi kita didahulukan oleh Allah. Itu keistimewaannya karena kita termasuk umatnya Kanjeng Nabi. Terus kemudian apa? Kalau begitu enak Bu, kalau misalnya masuk neraka ya cepet ke neraka, kalau masuk surga ya cepet ke surga. Pilih pundi? Pilih pundi? Amin. Ye, Masya Allah. Tapi memang jalan menuju surga ki nggak segampang membalikkan telapak. Terus kemudian pada saat mau dibangkitkan dari kubur, begitu Nabi Muhammad itu ucek-ucek mata, yang ditanyakan dulu juga umatnya. Dan ketika Rasulullah piyambakipun Kanjeng Nabi benjang itu, orang pertama yang dimasukkan swargane Gusti Allah niku nggih Kanjeng Nabi. Maka ketika dimasukkan surga oleh Allah, Allah itu nanya sama Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kenapa engkau kelihatan murung, kelihatan tidak bahagia ya Muhammad? Apakah surga itu tidak membuatmu senang? Bukan itu ya Allah, saya ingin melihat umatku. Sinten Bu, Pak? Umatku. Izinkan saya keluar dari surga sementara ya Allah. Dan ketika Nabi Muhammad menyaksikan umatnya lagi lewat Siratal Mustaqim, apa yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi? Allahumma ya salim, Allahumma ya salim, Allahumma ya salim. Ya Allah, selamatkan umatku untuk bisa selamat melewati Siratal Mustaqim. Semoga kita termasuk di dalamnya orang-orang yang diselamatkan karena syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saya kasih tahu nggih, panjenengan Islam mulai lahir kemudian mencintai Kanjeng Nabi.
Apa buktinya umat terhadap Kanjeng Nabi? Kan tadi Kanjeng Nabi sudah punya bukti bahwa mencintai umatnya kelewat batas itu. Lalu kecintaan kula panjenengan dumateng Kanjeng Nabi napa Bu buktine? Halo. Salah satunya adalah memperingati Maulid Nabi Muhammad ini. Masya Allah. Pamannya Kanjeng Nabi yang namanya Abu sinten? Abu Lahab, Abu Jahal itu gak seneng kepada Kanjeng Nabi. Tapi ketika lahir Kanjeng Nabi, beliau hanya karena seneng menyambut kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad, maka setiap hari Senin saat kelahiran Kanjeng Nabi, siksaannya ditiadakan. Sampai begitu hebatnya. Panjenengan kalau masuk bulan Rabiul Awal nggih seneng Pak Bu? Ya, memang harus. Maka apa? Itu yang diistimewakan. Hari Senin tidak ada siksaan untuk abu-abu itu, Abu Lahab, Abu Jahal dan lain-lain. Padahal beliau sangat jahat kepada keponakannya sendiri, kepada baginda Rasulullah. Tapi masih diistimewakan setiap hari Senin tidak ada hisab, tidak ada siksaan buat mereka. Kanjeng Nabi Muhammad yang kita cintai ini, Masya Allah Pak Bu, satu dengan memperingati maulidnya, bukan sekedar mengenal tanggal lahirnya, tapi melihat roh perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kasih tahu sedikit Pak Bu, panjenengan mulai lahir sudah Islam, tanmehwa kenal Islam sudah besar, untuk bisa ngaji masih tidak berani bersuara keras, untuk bisa sholat masih harus sembunyi-sembunyi karena takut, karena tertekan, karena ada tekanan. Untuk menghidupkan Islam, saya benar-benar menghadapi tembok tebal yang sulit untuk ditembus. Tapi karena hati ini sudah jatuh cinta kepada Islam, apapun saya tembus Bu. Bayangkan dialami, dicaci, dimaki, dicemooh, dibully oleh keluarga kami, dan ujung-ujungnya saya tanmihwa harus keluar dari rumah karena mereka sudah tidak mengakui anaknya sendiri yang bernama Tanmihwa. Kami lebih suka kehilangan anak saya satu-satunya yang bernama Tanmihwa, kecuali kalau dia mau kembali bersama kami. Apa kata orang tua saya Bu? Tanmihwa, engkau boleh memilih agama apapun silahkan, tapi jangan pernah sekali-kali engkau pilih agama Islam. Bayangkan Bu, makin dilarang makin kepo saya, makin penasaran kenapa mereka begitu bencinya terhadap Islam. Padahal saya sendiri tertarik masuk Islam itu karena apa? Berbagai kitab agama saya baca, bukan hanya kitab suci umat Islam loh, tapi saya baca semua kitab suci saya baca. Tapi hidayah, terbukanya hati, penerangan jiwa ini jatuh di Islam, Masya Allah, karena saya tertarik dengan sebuah buku yang buku itu bukan dikarang oleh orang Islam. Buku ini dikarang oleh orang non-Muslim, Masya Allah. Apa kata pengarang yang orang di luar Islam itu? Sungguh hebat. Seorang laki-laki keturunan Arab yang mampu merubah tatanan dari zaman jahiliyah menuju jalan terang benderang, yaitu datangnya Islam itu sendiri. Terutama kula panjenengan iki lho Bu, tiang wanita itu paling banyak diuntungkan semenjak Rasulullah datang. Nyuwun sewu nggih Pak. Zaman dulu, zaman jahiliyah, zaman bodohnya orang bodoh, zaman jahilnya orang jahil, zaman rusaknya orang rusak. Pada saat itu kalau seorang laki-laki, nyuwun sewu pangapunten nggih Pak, kalau kepingin terhadap wanita Bu, gak usah pakai nikah,
Jadi kalau kepingin seneng sama wanita ya langsung kabruk gitu aja. Itu zaman jahiliyah. Zaman sekarang kalau seorang laki-laki, dengar baik-baik, kudu seneng sama wanita harus melalui lembaga agung, lembaga suci, lembaga yang sakral, lembaga yang kudus, yaitu lembaga pernikahan. Enak pundi? Zaman jahiliyah napa zaman Islam? Jelas punyai zaman Islam, tapi nyuwun sewu. Wong sekarang ini lo sudah zaman Islam, akeh sing balik zaman jahiliyah. Disenengi wong lanang, digawa gak dirabi-rabi, ya heeh wae. Ibu saya nanya, Bu, panjenengan punya putra ayu, dirabi wong pangkat, sugih, terhormat, ning bukan Islam, boleh napa mboten? Terus misale wong Islam wis apik, terus dilamar, saya nanya, kalau putra panjenengan dilamar itu sudah sah nopo dereng? Tapi lo ngono ki lho, akeh ibu-ibu ketika ditanya ngeten, ya Allah, Bu, sampean lapo kok guyang-guyu hari ini? Ya, lah lapo Bu? Anakku payu. Aneh gitu loh. Belum dinikah, belum ada ijab kabul, baru sekedar pinangan, pasti jadi atau belum tentu? Belum tentu. Ya Allah, padha ambek wong dodol sewek ngoten lho Bu. Misale kula niki jualan sewek. Tahu sewek? Sewek ngertos nggih? Apa ya nama lain kalau bahasa Jawa nggih? Jarit, nggih wis jarit. Yo ojo banter-banter lah. Sewek atau jarit. Terus kula niki pinjem kali pedagang liyane. Bu, saya ini ada pesanan sewek, neng saya nggak punya corak seperti itu. Nggih. Terus kalau saya mau pinjem seweknya boleh nggak? Wong padha pedagangnya ya oleh lah nggih. Monggo. Terus dilalah kadung dibalik nih seweknya suwek. Terus saya cuma bisa matur, pangapunten ingkang kathah nggih, nyuwun agunging pangaksami, seweke kadung suwek. Iya lek sewek suwek iso didondomi, lek suweke cewek. Hati-hati dalam hal ini. Banyak orang Islam yang tidak paham. Ini bukan zaman jahiliyah lagi, saudaraku. Ini zaman Islam di mana wanita diangkat derajatnya tinggi-tinggi oleh Islam. Kanjeng Nabi menghormati wanita. Bahkan ketika ditanya, siapa ya Rasulullah yang saya harus hormati? Sinten Bu jawabannya Kanjeng Nabi? Ibumu, ummuka. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, baru bapakmu. Ini namanya apa? Islam mengangkat tinggi derajat wanita. Masya Allah. Sampai-sampai dikatakan bahkan surga nih lho Bu, al jannatul tahta aqdamil ummahat, bahwa surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu lagi. Siapa yang dihargai dalam Islam itu? Ibumu. Keramat hidup bagi seorang anak. Bersyukurlah kalian anak-anakku tercinta kalau hari ini masih punya ibu, ya. Masya Allah. Sampai di sini Islam mengatur. Ya Allah, itu zaman jahiliyah. Pada saat itu, ketika saya sudah memilih Islam dalam hidup saya, maka mereka lepas begitu saja. Kita tulis loh Bu itu di atas surat di pengadilan, melepaskan hak tanggung jawab orang tua untuk anak yang bernama Tan Mehwa. Kami sudah tidak punya anak lagi yang namanya Tan Mehwa. Bayangkan, sedih pada saat itu. Saya bingung mau kemana. Saya ini anak tunggal yang biasanya apa-apa dipenuhi, kasih sayang orang tua penuh, minta apapun yang namanya anak tunggal itu is okay. Tiba-tiba harus keluar dari rumah. Waktu itu saya nggak tahu pikiran apa, tapi Allah tidak akan pernah mendiamkan makhluknya sendiri untuk berjuang. Betul? Yakin itu?
Saya percaya dengan ayat Allah yang kiai saya katakan. Beliau mengatakan sabar tan mewah dalam berjuang. Kanjeng Nabi dulu itu luar biasa. Engkau harus kuat, engkau harus sabar, engkau harus tahan uji. Jangan pernah melawan orang tuamu. Coba hebatnya ya Islam itu. Walaupun kita berbeda, tidak boleh sifat dan akhlak kita jelek. Betul napa nggih? Saya terhadap orang tua saya tetap hormat, tetap tunduk, tetap taat. Apabila itu berurusan dengan duniawi. Tapi untuk urusan akidah, lakum dinukum, proporsional, tepat guna, tepat pada tempatnya. Jadi kalau untuk urusan akidah, kami katakan lakum dinukum waliyadin. Mereka itu belum tahu Islam secara keseluruhan, belum pernah tahu Nabi Muhammad. Jadi apa, wajar kalau mereka belum bisa mikir panjang. Saya katakan, saya hanya ingin mengatakan dengan sebuah isyarat, dengan perubahan di dalam diri kita sendiri apa? Islam itu merangkul, tidak pernah memukul. Setuju? Islam itu menyejukkan dan santun. Islam itu menyayangi, tidak pernah membenci. Islam itu Masya Allah konsepnya bagus, Rahman Rahim, dengan konsep utama yaitu konsep rahmatan lil alamin. Dan saya mengajak saudara-saudaraku semuanya, mari kita semuanya yang hadir ini untuk bisa menjadi bagian daripada rahmatan lil alamin itu sendiri. Amin Allahumma. Yes, pokoknya lek punyain donga panjenengan amini. Kenapa? Karena majelis zikir kados mengaten iki hadir puluhan ribu malaikat Allah, yang mana mereka para malaikat itu dikirim ketika panjenengan amin, maka para malaikat itu mengaminkan doa panjenengan. Bareng, bayangin, doa dibarengi aminnya para malaikat Allah. Insya Allah Allah sendiri yang menjanjikan mustajabah. Amin Allahumma. Nah pada saat itu apa yang terjadi? Saya terus kekeh dengan Islam. Kemudian apa? Karena saya memang tidak ada uang sangu lagi Bu, tidak ada uang makan lagi. Kami keluar rumah hanya membawa selembar baju yang saya pakai. Buku-buku saya semuanya habis dibakar oleh orang tua saya. Kalau bisa Tan Mewah tidak usah sekolah, pokoknya Tan Mewah itu nggak boleh maju, Tan Mewah nggak boleh bisa makan supaya kembali ke rumah. Tujuannya tahu saya. Tapi karena ini sudah kadung jatuh cinta ke Islam, saya jalani walaupun lapar Bu. Kadang-kadang sehari saya tidak menemukan apa-apa. Kadang-kadang harus tidak makan. Tapi itu tadi, intan syurul hayang surkum, Allah akan menolong hamba-hambanya yang berjuang di jalan Allah. Maka saya ditolong oleh kiai saya, kemudian saya menjadi anak angkat beliau, dan saya nyantri 24 jam setiap harinya. Saya nyantri di luar sekolah, saya sekolah dulu kemudian nyantri. Saya kuliah dulu kemudian nyantri. Pokoknya saya jalani aja dengan sabar, dengan sebuah kekuatan, semuanya mendukung, mensupport. Maka apa? Saya nggak sedih Bu. Walaupun saya miskin pada saat itu. Orang bilang apa? I have nothing. Saya tidak punya apa-apa. Orang Cina bilang 我们有钱. Ya, oh saya kira ini ceramah di Taiwan, lupa saya. Ternyata di Wonocolo ini. Saya kalau di Taiwan ceramah pakai bahasa Taiwan Bu, pakai bahasa Koi. Koi itu Mandarin ya. 我们有钱. Saya tidak punya uang, tidak punya apa-apa. Tapi saya batin, saya punya iman. Dengar baik-baik kalimat saya. Lebih baik saya miskin tapi bertahan dengan iman daripada hidup megah mewah tapi menjual akidah sebagai hamba Allah. Itulah orang Islam harus bersikap. Semangat ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Saya jalani, saya bangga walaupun miskin. Saya masih punya rukuh untuk sholat. Saya masih punya sajadah untuk bersujud. Paling tidak saya tidak menukar akidah dengan duniawi. Orang jangan pernah tertukar akidah dengan apapun Pak Bu. Kalau iman tidak kuat, akidah tidak kokoh, kena sembako satu kardus bisa pindah Tuhan.
Betul atau iya? Taltul, taltul. Ini benar, saya sampaikan, saya keliling ke seluruh Indonesia dan di beberapa negara saya selalu pesankan ini. Jangan pernah tukar akidah dengan apapun, karena akidah itu penyelamat kita dunia akhirat. Amin Allahumma. Saya bareng gitu kuat lagi, keinget Nabi Muhammad ketika dicaci maki, disiksa, dilempari batu, dilempari kotoran, dikatakan tukang tipu, dikatakan tukang bohong, dikatakan tukang sihir, dikatakan yang jelek-jelek. Bahkan ada seorang buta yang setiap hari disuapin oleh Kanjeng Nabi, tapi selalu memaki-maki Kanjeng Nabi Muhammad. Maka apa? Ketika Rasulullah wafat, yang menyuapin ganti Abu Bakar As-Siddiq, apa yang dibicarakan? Siapa kau? Tidak biasanya tangannya halus yang menyuapi saya. Iya, beliau sudah tiada. Beliau adalah Kanjeng Nabi Muhammad yang setiap hari engkau caci maki itu, beliau sudah wafat. Pada saat itu juga orang Yahudi buta itu memeluk agama Islam tanpa paksaan, tanpa tanpa syarat, dan Islam berkembang 2/3 bumi dikuasai oleh umat Islam. Saya kasih tahu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu saya, orang tua saya itu belum memahami itu, saya hanya bisa berdoa. Saya dulu ketika sudah memeluk agama Islam, saya ketika diberi kesempatan oleh Allah ke tanah suci, ada 3 doa. Ya Allah, berikan panjang umur, sehat dan rezeki berlimpah untuk ibadah. Yang kedua, jadikanlah umur saya bermanfaat ya Allah. Dan yang ketiga, Islamkan kedua orang tua kami. Alhamdulillah Bu, walaupun melalui proses panjang dan sulit, kami bertiga, saya, mama saya, papa saya, semuanya kami menjadi muslim. Itulah berjuang di dalam Islam, tidak tanggung-tanggung. Wujudkan, tampakkan kita Islam yang berakhlakul karimah. Saya tadi sudah katakan, Islam itu membenci, tidak pernah mengajarkan membenci tapi menyayangi. Islam itu mengajarkan merangkul, tidak memukul. Islam itu kasih sayang, bukan permusuhan. Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan. Islam tidak pernah radikal. Islam bukan teroris, dan teroris bukan Islam. Saudaraku tercinta, Allahu Akbar. Mantap, ngaji itu harus begitu supaya perjuangan Islam kita itu hebat gitu ya. Karena kita ini harus apa? Jihad fisabilillah. Amin. Semoga bermanfaat ya. Sekarang apa keistimewaan Kanjeng Nabi sehingga Islam gampang diterima oleh umat? Yang pertama Pak Bu, sampai Allah sendiri yang mau merujuk ya. Kalau satu, kecintaan kita dengan Maulid Nabi, yang kedua dengan banyak membaca sholawat. Tadi saya mulai datang itu sudah sholawatan terus, Allahu Akbar, Masya Allah. Bu, Pak, apa keistimewaan sholawat? Saya kasih tahu ya. Panjenengan sholat setiap hari jengkang-jengking sehari 5. Pak nyuwun sewu, sehari 5 kali nopo 5 hari sekali? Sehari 5 kali ya. Saya tanya Bu, apakah pasti diterima kali Gusti Allah? Iya, jawabannya belum tentu. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang maha tahu, betul? Tapi kalau panjenengan sholawat terhadap Nabi Muhammad, memang sudah ada jaminan. Di saat nanti di yaumil hisab tidak ada pertolongan lagi, maka datanglah syafaat itu kepada orang-orang yang ahli sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulai sekarang jangan anti sholawat, perbanyak sholawat. Berapa kali Bu Nyai? Gak usah dihitung, sebanyak-banyaknya, sesuka-sukanya, sampai sekuat-kuatnya. Sholawat, Masya Allah, dapat syafaat nanti di saat tidak ada pertolongan lagi. Semoga kita termasuk di dalamnya, amin.
Dan yang ketiga apa wujud kula panjenengan cinta dumateng Kanjeng Nabi? Mengikuti jejak beliau untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampun nopo dereng? Bu, Pak, kula panjenengan sudah mengikuti jejak Kanjeng Nabi sampun nopo dereng? Dereng. Terus kapan? Kapan, Bu? Apa saja jejak kehidupan Kanjeng Nabi? Mari kita simak baik-baik ya. Rasulullah itu satu, beliau adalah pemimpin besar, pemimpin agung, pemimpin yang bisa mengayomi umatnya, pemimpin yang bisa menyatukan umatnya walaupun berbeda-beda. Saat itu di bumi Madinah itu bukan hanya Islam yang ada di sana, ada kaum Yahudi, ada kaum Nasrani, ada kaum Majusi, ada berbagai aliran kepercayaan. Tapi di bawah panji seorang imam agung yaitu Kanjeng Nabi, mereka bersatu, makanya disebut dengan masyarakat yang madani, masyarakat Madinah itu. Masya Allah, kenapa? Karena beliau Kanjeng Nabi Muhammad itu menjadi pemimpin yang bisa mengayomi umatnya. Semoga kita semuanya bangsa Indonesia berdoa nggih. Semoga pemimpin di Indonesia yang sebentar lagi ada pemilihan ini, semoga pemimpin yang diberikan untuk rakyat Indonesia ini adalah pemimpin yang mencintai dan dicintai Allah. Pemimpin yang mencintai rakyat dan dicintai rakyatnya, bukan hanya sekedar mengatasnamakan rakyat. Amin. Amin Allahumma. Oke Bu, kita ini berjuang di segala sisi kehidupan. Sebetulnya panggung saya dulu itu bukan di panggung seperti ini. Saya ini seorang pengacara, Bu, bukan pengangguran banyak acara, bukan ya. Saya dulu kepinginnya itu di fakultas kedokteran, tapi karena di tengah jalan nggak punya biaya, mau diusir dari rumah, akhirnya saya menggok ke fakultas hukum. Jadilah sarjana hukum, ngurusi kasus di pengadilan. Masya Allah, saya 2 tahun menjadi pengacara. Selama ngurusi kasus 2 tahun, alhamdulillah nggak pernah menang. Lu jenengan ojo guyu, pelecehan itu namanya, nggak kasihan apa? Bukan karena saya bodoh, tapi di dalam Islam itu maaf, 1000 maaf. Kiai saya sudah bilang, Tan Mewah hati-hati, engkau jadi penegak hukum, hati-hati, jangan sampai engkau suap menyuap hanya untuk memenangkan kasusnya pasienmu atau klienmu. Karena apa? Engkau mungkin bisa menang di pengadilan dunia, tapi demi Allah engkau kalau menyulap pasal-pasal tidak akan pernah menang di pengadilan akhirat. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Wedi kula Bu. Ya Allah, jangan sampai harta yang masuk di rumah tangga kita ini tercampur dengan harta suap menyuap niku haram napa halal? Sing jelas halal napa haram? Haram. Loh, etok-etok pelo dadakan haram gitu. Halal haram. Jangan haram gitu. Halal haram. Jangan membuat patutan apa? Memakai hukum H3. H3 ini apa? Halal haram hantam. Ini bahaya besar. Jadi saya ini orang hukum kalau berkata bukan angger jeplak, tapi ada data, ada survei membuktikan. Masya Allah, pengadilan di Indonesia itu banyak, tapi keadilan masih merupakan barang yang mahal. Pengadilan itu banyak, tapi belum bisa memberikan keadilan. Ibarat mata pisau, keadilan di negeri ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu yang melukai hati masyarakat. Betul atau benar? Tapi Kanjeng Nabi lihat pemimpin yang adil, pemimpin yang mengayomi umat, pemimpin yang mencintai rakyatnya dan dicintai oleh umat. Beliau pemimpin ibarat dari tembang Kanjeng Sunan Ampel. Leriler, leriler, tandure wong sumilir, tak ijo royo-royo tak senggo
Bocah angon, cah angon, penekno blimbing, lunyu-lunyu penekno kanggo tetetira kumitir bedahing pinggir dondomono jlumatana kanggo. Masya Allah, panjenengan ngerti niku artine napa? Gak. Iki Jawa gak ro Jawane dadakan. Bu, kula niki masih Cina, saged bahasa Jawi sing halus, alhamdulillah saged. Mending kula Cina iso Jawa timbang sampean Jawa gak iso Cina. Loh saged insyaallah. Jadi jenengan lek ngerasani kula ngertos. Tapi lek saya ngerasani jenengan bahasa Cina, sampean tidak tahu hanya. Allahu Akbar nggih. Jadi pemimpin yang bisa mengayomi umatnya, lilir, bangun, bangkit. Kata Kanjeng Sunan Ampel. Nah, jadilah bocah angon sebagai pemimpin itu. Bocah angon itu ngengon, yaitu apa? Mengayomi, bukan menindas, bukan menguasai. Itulah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sebagai pemimpin, beliau pernah katakan kepada rakyatnya, kalau rakyatku kenyang, biarlah saya yang kenyang paling terakhir. Dan kalau rakyatku lapar, biarlah saya yang lapar lebih dahulu. Bahagianya kalau kita punya pemimpin seperti Kanjeng Rasulullah. Semoga Ibu Pak, amin. Insyaallah itu sebagai pemimpin. Sekarang bagaimana Kanjeng Nabi sebagai pemimpin rumah? Bu, panjenengan pernah tukaran kali bapak lek misale ana ketidakpahaman ngoten pripun Bu? Tukaran apa saling memaafkan? Pinter. Kanjeng Nabi matur supaya napa kita ini menjadi jiwa pemaaf yang agung. Pernah dikisahkan dan kisah ini panjenengan sering dengar kok. Pada suatu hari Kanjeng Nabi pulang dari halakoh pengajian ngoten nggih, mencari ilmu, pulang kemalaman. Gugah Ibu Aisyah tidak bangun. Akhirnya apa? Kanjeng Nabi turun neng jobo beber serbani. Ibu Aisyah ketika melihat suaminya tidur di teras nangis, Bu. Ya Rasulullah, gara-gara kula ya Rasulullah panjenengan sare wonten Jawi ya Rasul, kula nyuwun agunging pangaksami nggih Kanjeng Rasul. Apa Pak dawuh Kanjeng Rasul? Ora, kowe ora salah Aisyah, aku sing salah karena aku pulang kemalaman. Enggak ya Rasul, kula ingkang lepat. Ora, napa Bu? Rebutan minta. Kalau rumah tangga kula panjenengan rebutan menyalahkan. Coba panjenengan saiki lek panjenengan ero bojone sampai jam loro baru pulang itu kemudian tidur di luar di teras, apa yang terjadi? Begitu subuh arepe ndelok ning jaba ero turune bojone ning jaba, apa yang dikatakan? Kalau Kanjeng Nabi istrinya kan nangis. Kita juga bukan nangis tapi ngomong apa? Turu neng teras jongor kon ngono. Allahu Akbar. Sing lanang nggak kalah sengit. Ngomong apa kon? Ngomong jongar-jongar karo wong lanang wani. Wong wedok ngono lek wani karo wong lanang masih kon salat jengkang-jengking poso sampai kelaparan haji setiap saat. Kowe ora iso munggah swarga. Prana napa? Wani karo sing. Adakah yang berani sama suaminya? Kok kata pripun to Bu? Allahu Akbar. Ini yang dikisahkan di dalam Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi ketika diangkat beliau ke Sidratul Muntaha. Ditanya, ya Jibril, kenapa? Padahal pengajian ngeten ki sing akeh wong wedok. Lah dikatakan neraka besok penghunine kok akeh wong.
Kenapa ya Jibril? Apa mereka nggak sholat? Sholat Muhammad. Apa mereka nggak puasa Jibril? Puasa Muhammad. Apa mereka nggak pernah haji, nggak pernah umrah, nggak pernah ibadah yang lain? Ibadah. Kenapa mereka masuk neraka? Karena wani karo sing rungokno kupinge kabeh. Halo Ibu. Karo wong lanang ora bareng, ora paleng ora paleng judes. Anak wong wedok judes ngono. Wong lanang digowetaki tok. Mangkane kula ndelok niki nggih, sing lanang kuru-kuru, sing wedok luwemu. Masyaallah. Allahu Akbar. Ya Allah. Bapak nggih ngoten, Bu. Bapak apalagi sebagai pemimpin rumah tangga, Kanjeng Nabi nyontoh nih, tetap minta maaf walaupun sebagai seorang laki-laki. Bapak jangan gengsi, kalau punya salah sama istri ya minta maaf lah, jangan gengsi-gengsi hanya ya, itu dia. Makanya hati-hati. Allahu Akbar. Ro bojone ngomong jongor kan, apa kan ngomong jongor? Wong wedok digugah wong lanang sampai sak kampung krungu kabeh. Kon niku turu tamat. Mati seenak mati. Kalau rumah tangga sudah seperti ini, neraka namanya. Pada Kanjeng Nabi itu rumah tangganya baiti jannati, rumahku surgaku. Semoga rumah tangga kula panjenengan jadikanlah surga dalam kehidupan kita. Selasa lok-lokan, bojone mulai bengi ya ora usah dilok-lokne, iki malah ngomel ra karu-karuan. Pak sampean niku pancen duwe mesakne karo wedok blas. Mulai ya lek Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngono mulai bengi karena ngaji. Lah sampean ora, Pak. Apa ngaji apa? Ngopi. Kadang ngopi sing genah, Pak, sampean kadang nyusu. Allahumma sholli ala Muhammad. Lelek ngopi tak ning warung kopi ngobrol karo kancane ora apa-apa. Lah iki nyusu, gek ora nyusu ning omah. Soale sing wedok ora gelem gawekne susu. Duwe susu ora gelem digawe. Masya Allah. Ora gelem gawe, ora gelem ngudek. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu, lek bojone mulih wengi aja diseneni nggih. Ditekoni sik. Pokoknya kita ini wanita itu bagaimana menyenangkan ketika dipandang suami. Wa idza nadarta ilaiha asaratka. Wa idza amartaha ata'atka. Wa idza gibta anha hafidatka fi nafsika wa malika. Wow, kalau disambang suami menyedapkan. Yo kados ngeten iki lho. Rupane ayu-ayu, bersih, cantik, ayu, anggun, mempesona. Ngono ki lek ning omah berubah total. Daster elek, dewek-dewek, suwek, bau pisan. Ngono ki lek sing lanang nyedek ngono lek deling ni malah ngamuk-ngamuk. Ya, sampean iki pancen wis gak sayang karo aku maneh. Dhisik po lek sik enom dasteran ngono enak, karek melorot. Saiki gawe daster seneni ya gimana ndak diseneni, Bu? Lah sampean dhisik langsing saiki langsung gede. Gimana suami ndak bingung? Mulai teko kantor, mulai teko kerja, turu matang-matang ning ngarep dawa gede. Sesuk ditekoni karo kancane, "Mas, Dek iki sapa sing turu ning ruang tamu?" Halah kuwi ngono, mbok dekku kekeselen. Sing salah suami napa istrinya? Hati-hati kita jaga. Coba kalau panjenengan jaga supaya tetap cantik, anggun, berseksi-seksi ria di depan suami. Iki gelem dandan malah lek metu teko omah. Sampeyan ku dandan itu untuk siapa? Untuk suami. Suaminya siapa? Ha itu, karena neng omah ora gelem dandan, metune tok gelem dandan. Makane wong itu iso kepencut wong liya. Lah wong lanang ero wong wedok dandan neng liya, alah, rumput tetangga lebih hijau dari rumput di rumah. Padahal tidak selalu demikian. Betul napa mboten?
Wis Bu, panjenengan mangke lek wis apik, didelok menyenangkan, taat sama suami, menjaga kehormatan. Lek suami musik jelalatan, wis salah sik menganggap rumput tetangga lebih hijau, gantinen rumput plastik ning omah. Jadi gawe rumput sintetis, ora katik nyirami tetep ijo. Aku kadang heran kok ndelok wong lanang iki. Sing wedok wayu kinyis-kinyis, body kayak gitar Spanyol ada lekuk-lekuknya begitu. Ya Allah, pipi kemerah-merahan, mata belalak-belalak. Ya Allah, ngono roh wedhus ning jaba dipupuri, ya disosor. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak, yakinlah istrimu itu yang terbaik yang dikirim oleh Allah. Bapak yang guyang-guyu tok kok yang ngerti punyai ngoten. Ya ngertilah wis padha tuweke jadi pahim. Pahim tum? Pahim. Nah, Masya Allah para santrinya banyak ini ya. Itu Kanjeng Nabi di dalam rumah tangga, Masya Allah menjadi pemimpin yang agung. Pemimpin kelas tinggi Rasulullah itu. Pemimpin kelas dunia. Bagaimana akhlaknya kepada masyarakat, kepada umat. Makanya kula panjenengan itu dirujuk kali Allah dalam ayatnya yang terkenal, panjenengan saya yakin apal ngelontok di luar kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga yang nyauti nggih. Allah nyeneng ademnya hati. Lah bareng separuh memburi ngowo ngoten. Ayat diwaca lang ngene ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallahu katsira. Napa artine? Ngowo. Ini jarene alasane wong Islam lah lek tak rungokne lek pas pujian Mariadan ngono niku. Ning kene ana ora pujian wonten Mariadan? Kula nate mireng pujian kados ngeten. Atamba ati iku lima sawar. Kaping pisan Quran. Temenan itu. Lah mau kok gak ngerti arti ini. Kaping pisan nonton TV sapuyare. Cecak? Ih. Ini wong Islam kapan iso munggah swarga? Lek sing ditonton lebih banyak mana, Bu? Salatmu atau main WA-mu? Pinter. Lebih banyak mana baca Quranmu atau lihat WhatsAppmu? Pinter. Panjene wong Wonocolo itu luar biasa. Banyak mana sholat bengimu dengan Instagrammu? Sampai saya ini kan orang hukum. Kalau dulu saya jadi pengacara, orang itu belum ngurus kasus, belum tentu menang kalah wis bayar surat kuasa. Tapi sekarang itu jadi apa? Menangani kasus tapi tanpa bayar, mengalami kasus tapi gratis di rumah kita menerima, yaitu konsultasi rumah tangga. Tak kasih tahu nggih, Bu. Ya Allah, kasus rumah tangga sing jenenge wong lanang itu sambati ngayawara. Punyai rumiyin niku garwa kula niki taat manut. Saiki mulai kenal Facebook, mulai kenal Instagram, mulai WA group, ora patek direken kula. Niki saya bicara niki real napa nyata? Wong kaya wong kemaruk ora tau roh medsos kelo. Bu, hati-hati nggih. Jangan kebablasan untuk bermedsos. Karena ini membuktikan loh, perceraian di Jawa Timur itu menduduki ranking ketiga seluruh Indonesia. Hanya sepele masalahnya jadi sepolo. Ratek ngereken karo sing golek direken wong liya sampean kebakaran jenggot. Ayo kita buktikan nggih. Wong wedok kan kudu taat diperintah suami. Ayo.
akhlaknya sae niku wau napa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sudah ada di dalam diri Rasulullah itu akhlakul karimah, contoh yang indah. Tinggal derek mawon. Istri Kanjeng Nabi kita taat karo wong lanang. Lah panjenengan misale contoh Bu, wong lanang kesel mulai nyambut gawe, sing wedok neng omah, terus sing kakung matur, "Dik, aku pijetono ya, awakku loro kabeh." Ayo saya tanya, mbok pijeti napa dicelukne tukang pijet? Pinter. Nasibe wong lanang ning kene memang buruk. Jangan, wahai para istri yang solihah. Ingat loh Bu nggih, dunia itu dengan segala perhiasan itu kan bagus. Tapi masih lebih bagus yaitu apa? Mar'atus solihah. Ad-dunya mata khairu mata ad-dunya mar'atus solihah. Perhiasan sebaik-baiknya perhiasan dunia itu hanyalah istri yang hanya istri. Masya Allah, jadilah istri yang solihah. Bojone njaluk pijet langsung dipijeti ya Allah. Krana ikhlase karo wong lanang mijeti karo solawatan. Salatullah salamullah. Karo didelok sing lanang itu terus jenengan delok karo nangis-nangis. Ya Allah Pak, sampean kok wis kewut kaya ngene. Tak delok dhisik sampean niku ya Allah kaya beri prima. Lah saiki kok beri-beri. Apa Pak sing ngajur Pak? Ya Allah Pak, gek jenengan iki kapan to Pak budale? Tapi krana ikhlase wong lanang ki ya krasa. Lek dipijeti krana ikhlas sing kakung ya krasa. Dipijeti sik lagi 10 menit liyer-liyer terus jare sapa malah tangi. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu wanita solihah. Tapi kalau wanita saleho, bukan soleha tapi saleho. Dikongkon mijeti sing lanang Dik, pijetono Dik. Pak, sampean nyambut gawe aku ya nyambut gawe. Sampean kesel aku ya kesel. Wong wedok ya luwih kesel apa meneh ning omah ra duwe pembantu. Sembarang melek moto wong wedok iki melek sembarange korah-korah, umbah-umbah, ngedusi anakmu ngeterne sekolah. Iya ngopeni bocah-bocah. Awakku itu kesel lumrah. Bengi ya sik mbok gugah. Wala ilaha illallah. Sing lanang ngeruh obahe sing wedok mek ngene tok. Ora iso ngomong. Wonten wong lanang sing kalah ngomong karo sing wedok. Patah. Kelihatan kok, Pak. Makane ning anu ning wedok. Belum lagi kalau dituntut sembarangan. Ingat nggih, orang wanita nggak boleh menuntut apa yang lebih tanpa kemampuan suami. Bu, rungokne nggih. Zaman sekarang memang zaman sudah kayak begini. Orang itu gampang latah. Nggih napa nggih? Kepengen ngene melok, kepengen ngono melok, medsos kepengen ngene nderek. Ya Allah, ibaratnya ngono ya, wong wis duwe pasir sik kepengin kerikil, wis duwe kerikil sik kepengin gragal, duwe gragal sik kepengin watu, duwe watu sik kepengin aspal. Makan itu aspal. Ndak ono syukurnya. Betul napa nggih? Udah tahu gaji suami 1 bulan cuma 15 juta. Bu, sampean lali kula matur. Lek bunyaine ndonga aminono. Tahu gaji suami 1 bulan 15 juta. Kaset. Ya Allah, malaikate wis ngale lagi amin rek. Ya Allah, wanita-wanita solihah di Wonocolo ya Allah, trimon wae, diparingi blonjo piro wae diterima nggih Bu. Aja sampai wong lanang itu merasa tertekan gara-gara kita tuntut yang melebihi batas kemampuan. Nggih napa nggih? Wong lanang iki lek akeh mbok tuntut nggih, cepet tuwek, cepet elek, cepet matek.
Tapi kalau rumah tangga bahagia, baiti jannati, cepet tetap awet enom, awet ganteng, awet urip. Lho Bu, pengen apa nggih? Nah, hati-hati nggih, ini rumah tangga. Sekarang bagaimana masyarakat? Oh, Rasulullah itu orang tinggi tapi tetap rendah hati. Beliau itu orang besar Bu, tapi tetap menghormati orang kecil. Beliau pemimpin kelas dunia. Beliau itu orang tinggi tapi tetap rendah hati. Kadang-kadang sing gregetno itu, kita ini orang rendah tapi sering tinggi hati. Betul apa benar? Sombong. Ya Allah, kita lahir tanpa membawa apa-apa. Akhlaknya Kanjeng Nabi itu memang saestu. Menghormati siapapun tanpa pilih. Kalau kula panjenengan pilih, iya. Lek tamune sugih, lek hormat sampai koyok rukuk. Mobile wis belok sik hormat. Ya Allah, penjilat betul. Menghormati manusia itu jangan seperti itulah. Biasa-biasa aja gitu loh. Tapi kalau tamune kere, tamune melarat, jangan-jangan menghormati, boro-boro menghormati. Memandang aja sebelah mata gini. Lek dipicek negosi Allah baru tahu rasa. Bener apa nggih? Apa dipikir menghormati orang itu gampang? Tidak. Menghormati manusia lain itu tidak segampang membalikkan telapak tangan. Dengar baik-baik kalimat saya. Kalau yang harus kita hormati itu orang besar, itu perkara kecil. Tapi sebaliknya, untuk bisa menghormati orang kecil, demi Allah itu perlu jiwa besar. Tidak semua orang mampu untuk menjalankannya. Betul? Ingat loh, kita ini semuanya